Anggreni, NIM 034. Di sini aku mau bikin konten tentang review buku. Jadi di sini aku mau review 3 buku. Yang pertama itu judulnya Agama Jawa, Priyayi, Santri dan Abangan dalam Kebudayaan Jawa. Terus buku yang kedua itu tentang ideologi Islam dan utopia. Terus buku yang ketiga Ilusi Negara Islam. Nah, di buku yang pertama itu kan judulnya Agama Jawa, Santri, Priyayi dan Abangan dalam Kebudayaan Jawa. Buku ini ditulis sama Clifford Geertz, jadi orang Amerika. Dia tuh melakukan penelitian di daerah Mojokerto. Mojokerto itu di Jawa Timur. Nah, dia melakukan penelitian itu selama 6 tahun. Terus selama dia melakukan penelitian ini, dia itu mendapatkan hasil. Jadi di Mojokerto itu ada stratifikasi sosial yang dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu abangan, terus yang kedua itu santri, yang ketiga priyayi. Nah, yang pertama itu kan abangan. Abangan ini Latin itu orang-orang desa yang masih percaya terhadap tradisi-tradisi, orang-orang yang masih melakukan upacara-upacara gitu, kayak tradisi selamatan sejak lahir sampai meninggal. Itu kan di Jawa itu kan terkenal banget selamatannya, yaitu itu biasanya orang-orang abangan yang masih melakukan itu. Mereka itu masih percaya hal-hal mistis, terus masih melakukan hal itu kan, kayak upacara-upacara itu kan bukan beda sama kayak golongan yang lain gitu, sama kayak saya santri. Nah, orang-orang abangan ini tuh biasanya bekerja sebagai petani. Mereka ngadain selamatan tuh ada maknanya sih. Jadi kayak sebenarnya mereka semua tuh sama, karena mereka kan yang ngadain selamatan kan satu, yang punya hajat satu. Nah, yang diundang itu kan orang banyak yang dikenal. Nah, itu mereka itu sama gitu, di satu lapisan menyatu. Nah, itu golongan abangan. Nah, kalau dua itu santri. Nah, santri ini diartikan sebagai orang-orang yang taat melakukan agama, taat beragama. Jadi mereka itu orang yang melakukan haji, terus sholat, dan kayak Islam banget gitu. Nah, orang-orang santri ini biasanya itu bekerja sebagai pedagang. Mereka itu biasanya mendapat menuntut ilmu di pesantren. Nah, santri-santri ini itu lebih taat agama daripada orang abangan. Kan orang abangan tuh kayak lebih percaya ke tradisi. Ya mereka juga ada sih, ada kayak kepercayaan sama agama. Cuman mereka itu masih menganut tradisi-tradisi, sedangkan orang santri ini sudah tidak melakukan tradisi-tradisi yang ada gitu, dan ya paling tradisi-tradisi yang berhubungan dengan agama Islam mereka melakukannya. Terus yang ketiga itu kaum priyayi. Nah, kaum priyayi ini tuh orang yang berpengaruh terhadap kayak birokrasi gitu loh. Mereka biasanya orang-orang yang punya gelar keturunan raja, misalnya Raden Roro, terus Gusti Kanjeng Ratu dan lain-lain. Orang-orang priyayi ini biasanya mendapat hak-hak yang lebih dari orang abangan dan santri. Mereka itu kayak hak-hak yang mendapat hak itu mau kayak dalam menuntut ilmu itu mereka lebih mudah, karena mereka berpengaruh terhadap birokrasi, terhadap birokrat gitu. Nah, orang-orang priyayi ini biasanya kayak pemimpin gitu loh, kayak bekerja sebagai pemimpin. Nah, jadi kalau kaum abangan ini biasanya berprofesi sebagai petani, terus kaum santri ini berprofesi sebagai pedagang, sedangkan kaum priyayi ini berprofesi sebagai birokrasi, sebagai pemimpin. Jadi itu isi bukunya dari Clifford Geertz. Buku ini lumayan tebal, jadi ada 606 halaman. Yaitu yang menjelaskan tentang 3 stratifikasi sosial tadi. Kalau kepo bisa dibaca.
Nanti aku kasih linknya buat download PDF juga bisa. Jadi buku yang kedua itu judulnya Ideologi Islam dan Utopia, 3 Model Demokrasi di Indonesia. Nah, buku ini tuh ditulis sama Lutfi Ausyakani, banyak 303 halaman. Buku ini tuh jelasin tentang partai Islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, partai Islam yang terkenal itu kan Masyumi ya. Masyumi itu anggotanya Muhammad Natsir, terus Zainal Abidin, Syarifuddin Prawira Negara, Muhammad Rum, Hamka, dan lain-lain. Nah, tokoh-tokoh ini tuh berpegang teguh pada agama Islam. Nah, partai-partai ini tuh bukan berarti menolak sekularisme, kan mereka itu kan bersaing dengan partai yang bukan non muslim, kayak partai yang netral gitu, bukan partai keagamaan. Nah, mereka itu bersaing, tapi bukan berarti mereka memang menolak sekularisme, tapi bukan berarti mereka penganut teokrasi. Nah, teokrasi ini tuh ketatanegaraan yang berpegang teguh pada agama. Mereka nggak menganut itu, mereka itu cuma mau menyatukan antara Islam dan negara dengan cara-cara demokratis. Natsir itu menyatakan bahwa negara itu bukan tujuan akhir dari kehidupan seorang muslim, tapi negara itu merupakan alat untuk menuju akhir manusia atau kaum muslim gitu loh. Di dalam buku ini dijelaskan 3 model demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu demokrasi Islam, terus yang kedua itu demokrasi agama, yang ketiga demokrasi liberal. Nah, demokrasi Islam ini tuh pegang teguh pada agama Islam. Nah, Islam itu dijadikan sebagai ideologi dalam menjawab tantangan negara Indonesia. Jadi mereka tuh pegang teguh pada prinsip-prinsip keislaman. Nah, terus yang kedua itu demokrasi agama. Apa ya, jadi kan Indonesia itu kan agamanya banyak. Nah, mereka itu plural gitu loh, dimana agama itu diartikan sebagai nilai tunggal yang memiliki sekat dan batas antara disposisi negara dan agama. Jadi kan agamanya banyak, jadi negara difungsikan sebagai pengawal agama yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, jadi agama ini nggak perlu tentang Islam, jadi bukan Islam saja, tapi agama-agama lain juga pokoknya berpegang teguh terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Lalu yang ketiga itu negara liberal. Nah, negara liberal ini yang menyatakan bahwa agama adalah bentuk kebebasan individu. Jadi mereka menginginkan sekular gitu loh, negara yang sekular. Nah, negara sekular itu yang tidak mengikat kepada keagamaan. Jadi mereka bebas buat memeluk agama yang mereka mau. Nah, biarpun mereka tuh beda pendapat ya, kan ini ada 3, demokrasi Islam, demokrasi agama, dan demokrasi liberal. Nah, tapi mereka tuh tokoh-tokoh yang kayak ada di partai Masyumi itu mereka itu beragama Islam semua. Cuman mereka ada yang menginginkan Islam negara yang sekular, terus ada yang negara yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip keislaman. Tapi mereka itu tetap orang-orang Islam yang sebenarnya punya tujuan yang sama gitu. Lanjut, buku yang ketiga itu judulnya Ilusi Negara Islam. Nah, buku ini tuh ditulis sama 4 orang. Yang pertama itu Syafi'i Ma'arif, terus yang kedua Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang ketiga dan keempat itu hasil penelitian ditulis sama Kiai Haji Mustafa Bisri. Nah, yang pertama itu kan ditulis sama Mas Syafi'i Ma'arif. Nah, dia itu jelasin bahwa organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah itu masih mengedepankan sifat ramah gitu loh. Jadi mereka tidak maunya sendiri terhadap organisasi Islam yang lain.
Jadi mereka masih menghormati perbedaan yang ada antara organisasi satu dan yang lainnya. Nah, sedangkan dia juga menyatakan bahwa bencana-bencana yang terjadi itu karena adanya sekelompok agama yang kehilangan daya nalar gitu loh. Jadi mereka tuh menghakimi orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Mereka itu bahkan orang-orang yang rela berbuat kurang ramah atau kurang sopan terhadap orang yang sekiranya tidak sependapat sama kelompok mereka. Nah, kaum-kaum yang seperti ini yang dinamakan kaum fundamentalis. Kaum-kaum fundamentalis ini kan mempunyai apa ya, kayak ibaratnya itu kelompok garis keras. Mereka tuh mempunyai prinsip bahwa harus sependapat sama mereka. Nah, biasanya mereka itu menginginkan atau mempunyai tujuan mengubah negara Republik Indonesia menjadi negara agama yang berpegang teguh pada khilafah keislaman atau khilafah Islamiyah. Nah, seperti contohnya di buku ini tuh Wahabi, Ikhwanul Muslimin. Kelompok Wahabi ini menganggap bahwa kelompok-kelompok lain itu kayak kurang gitu loh, islamisasinya itu kurang. Nah, mereka bahkan mengatakan kelompok-kelompok lain tuh kafir, murtad, dan lain-lain. Mereka biasanya itu melakukan kayak menerobos, masuk melalui celah-celah masjid, terus lembaga-lembaga pendidikan, instansi pemerintah. Mereka itu mau menanamkan pemahaman mereka kepada orang-orang organisasi yang lain. Jadi bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam melalui hal tersebut. Jadi misalnya di masjid ya, mereka itu menyamar sebagai cleaning service. Lalu lama-kelamaan mereka akan menguasai masjid tersebut dan mempengaruhi kaum-kaum masjid tersebut, jamaah-jamaah masjid tersebut supaya ikut dengan pemahaman mereka. Karena adanya penyusupan atau ya ibaratnya kayak nyusup terus nyuci otak jamaah, akhirnya MUI itu mengeluarkan fatwa haram terhadap paham sekularisme, pluralisme, dan vonis sesat terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nah, kayak kelompok-kelompok mereka itu juga di apa ya, kan seenaknya sendiri gitu, jadi dianggap merugikan yang lain. Makanya sama MUI dijatuhi fatwa seperti itu. Sedangkan dari golongan atau organisasi yang dua organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah dan MU, itu Muhammadiyah itu mengeluarkan aturan bahwa mereka yang ini bergabung ke organisasi yang fundamentalis itu, yang garis keras, nah itu mereka dilarang buat ikut masuk ke Muhammadiyah. Dan PNU menyatakan bahwa gerakan seperti HTI, Wahabi, dan lain-lain itu berbahaya karena mengancam paham Ahlul Sunnah wal Jamaah dan bisa kayak memecah belah bangsa gitu loh, karena membuat kegaduhan di Indonesia. Nah, di buku ini selanjutnya itu dijelasin tentang hasil penelitian. Di bab pertama itu dijelasin bahwa tujuan mereka itu menyebarkan ideologi dan membentuk kelompok lokal sebagai penyebar ideologi Wahabi atau Salafi. Dan itu di bab 1 itu menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan, terus daerah-daerah yang diteliti, yang menjadi ruang lingkup penelitian tersebut, dan siapa saja yang meneliti. Kedua itu menjelaskan bagaimana filtrasi pemahaman atau ideologi Wahabi di Indonesia. Jadi dijelasin bahwa Wahabi itu awalnya itu muncul di Arab. Nah, mereka itu mempunyai tabiat yang kayak tertutup gitu loh. Jadi mereka sering mengkafirkan orang yang berbeda pendapat sama golongan mereka dan membunuh siapapun yang dianggap kafir oleh mereka. Jadi mereka itu keras dan tertutup gitu loh. Jadi di bab kedua ini tuh dijelasin bagaimana munculnya Wahabi, terus bersumber dari siapa pemikiran itu, terus bagaimana perkembangannya.
menjelaskan bagaimana sikap Wahabi yang sering mengkafirkan orang muslim yang tidak pendapat dengannya. Tapi Wahabi itu tidak hanya ditolak oleh kalangan muslim, tapi mereka juga nggak disukai sama orang-orang non muslim yang ada di luar negeri, di barat, di daerah barat juga nggak suka, karena mereka sering melakukan teror terhadap orang-orang non muslim karena dianggap kafir lah, apalah. Nah, dalam mencapai tujuannya mereka itu melakukan 3 tahap. Yang pertama, mereka tuh membentuk partai politik. Nah, setelah partai politik itu, kan partai politik itu biasanya kan kayak banyak channel gitu ya. Nah, mereka dari partai politik itu berinteraksi sama masyarakat untuk mendapat simpati masyarakat, supaya oh ini loh kayak seneng sama partai, kurang mah gitu loh. Terus setelah mereka mendapat simpati dari masyarakat, mereka menyusup ke dalam pemerintahan. Nah, setelah mendapat kekuasaan, setelah mereka bergabung pemerintahan, nah mereka berusaha untuk mendapatkan dan merebut kekuasaan yang telah ada. Terus mereka itu tujuannya ya mengganti itu tadi, mengubah NKRI menjadi negara agama yang berpegang pada khilafah Islamiyah. Jadi di buku itu jelasin bahwa kelompok Islam garis keras itu udah menyusup ke pemerintahan, ke sekolah-sekolah, ke pesantren. Jadi tanpa kita sadari mereka tuh udah masuk, udah mulai mempengaruhi gitu loh. Tapi mereka kurang mendapat simpati dari masyarakat. Ya emang ada, cuman mereka kayak masih berusaha supaya banyak yang ikut terhadap pemahaman mereka. Buku ini cocok buat yang mau mempelajari tentang organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia, terus tentang organisasi Islam yang keras dan fundamentalis. Itu cocok banget baca buku ini. Terima kasih guys.